wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, mari kita buka acara atau buku pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mohon salah satu siswa untuk bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi rabban wa bil Islam. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa yang sudah kita lakukan tadi bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Ya. Oke, hari ini akan saya awali dengan absen dulu ya. Nah, seperti biasanya kita absen menggunakan e-rapot. Mbak Alea Bilkis, Mbak Ananda Gita, Mbak Ajeng. Ya, sudah absen semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan motivasi buat kalian dulu ya. Gimana? Motivasinya apa hari ini? Nikmatilah waktu belajar kalian. Karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah, tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Maka sekolah harus semangat. Oke. Hari ini kita akan praktikum, tapi sebelumnya Anda cek dulu apakah di sekitar Anda ada sampah atau ada makanan atau ada minuman yang bisa membahayakan kegiatan praktikum kita. Sudah? Nggak ada? Ada. Berarti kita sudah siap melaksanakan praktikum. Oke, adik-adik semuanya, pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang membuat surat menggunakan Microsoft Word. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang aplikasi perkantoran. Tetapi tantangannya hari ini berbeda. Apa tantangannya? Undangan rapat pleno. Undangan rapat pleno. Di mana nantinya sekolah akan mengundang semua wali murid di sekolah kita. Semua wali murid yang jumlahnya 1.500. Ya, permasalahannya seperti apa? Isinya nanti sama suratnya, tetapi yang menerima adalah orang-orang yang berbeda. Apakah dengan cara yang sama seperti kita membuat suratnya kemarin? Apakah ada cara yang lain yang lebih efektif? Selanjutnya adik-adik semuanya, untuk targetnya adalah adik-adik semuanya bisa membuat surat massal atau mail merger, di mana pada dua pertemuan ya, kita akan tempuh dalam 2 pertemuan. Saya akan mengadakan 3 penilaian. 1 penilaian sikap, 1 penilaian pengetahuan, dan 1 lagi penilaian keterampilan. Apa itu penilaian sikap? Yaitu sikap Anda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Aspeknya apa saja untuk nilai pengetahuan? 1. Menjelaskan dan merinci pengertian integrasi antar aplikasi perkantoran. Itu ya. Sampai dengan nomor yang berikutnya, nanti jenengan harus bisa menghasilkan sebuah karya. Paham ya? Contohnya, ada tanyakan lagi enggak? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, saya akan membuat namanya penilaian pengetahuan yang pertama, yaitu pretest. Silahkan ada dibuka LMS-nya. Waktu mengerjakannya adalah 10 menit. Silahkan Anda kerjakan pretestnya maksimal 10 menit. Silahkan. Sudah selesai semuanya? Coba dilihat nilainya ya. Bisa dilihat nilainya ya. Coba dengan Mbak Mutia. Berarti benar 4 ya, nggak apa-apa yang Mutia ya. Berarti kita harus belajar lagi. Oke, adik-adik sekalian, silakan boleh keluar dari aplikasi ujian. Ayo boleh keluar. Caranya Ctrl CB. Ya, Ctrl terus CB. Otomatis akan keluar dari ujian. Ada baiknya akan saya tayangkan sebuah video. Oke, silakan dilihat videonya.
Oke, sudah selesai ya videonya. Itu tentang cara membuat mail merger dengan kasus yang tadi. Ya, coba dari video yang sudah saya tayangkan, Dialisa, apa yang adik tangkap dari yang video yang tadi? Dari video tadi kita belajar bagaimana cara membuat surat menggunakan mail merge agar pekerjaan lebih mudah dan cepat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Dialisa ya. Akan saya perjelas lagi tentang materi ini dengan PowerPoint saya atau dengan materi yang akan saya sampaikan. Bisa ya perhatikan selain ini ya. Oke, silakan bisa perhatikan. Oke, dari semua bisa memperhatikan apa materi yang saya sampaikan. Judulnya adalah integrasi antar aplikasi perkantoran. Oleh saya itu saja. Mail merger yaitu suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat seperti pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima. Tadi kita akan membuat surat undangan untuk rapat pleno. Ternyata mail merger itu tidak hanya untuk pembuatan undangan saja, tapi juga bisa tagihan ataupun surat-surat yang lainnya. Paham ya? Kelebihannya apa? Memudahkan si pembuat surat karena hanya membuat satu saja dokumen utama yang dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. Satu dokumen, satu rai, satu muka saja. Tidak perlu mengcopy beberapa halaman yang berbeda. Paham ya? Oke, lanjut. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 surat atau letter, 2 label. Label tahu? Kalau kamu dapat surat yang isinya adalah keterangan namanya itu label, yang di depan sendiri namanya label. Terus amplop gaji, dia bisa masuk. Amplop, apalagi macam-macam amplop lah, yang keterangannya nanti amplop surat itu bisa masuk. Terus yang terakhir ada direktori atau direktris juga bisa. Komponen apa aja yang ada di mail merger? 1. Main dokumen. Apa namanya? Ini dokumen utama. Ya. Dokumen inti atau dokumen utama atau surat yang akan kita kirimkan. Namanya dokumen utama. Tidak berubah atau tetap. Isinya tetap. Ya. Apabila digantikan teks atau informasi lain pada dokumen, maka akan dijadikan format dasar dari suatu surat yang akan dikirimkan. 1 apa namanya? Dokumen utama. Yang kedua, data source atau sumber data berisi data penerima surat. Jadi ada berapa dokumennya? 2. 1 dokumen utama, 1 dokumen sumber data. Oke. Dokumen utama jelas Microsoft Word. Oke. Kalau dokumen yang lainnya, dokumen datanya bisa dari Outlook kontak, bisa dari Excel atau dari database Access. Dari 3 ya. Outlook, Access, bisa dari Microsoft Excel. Paham? Datanya dari 3. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat dokumen utama dulu, ya. Itu langkahnya berarti klik tab mailing, lalu pilih start, pilih letter. Ya. Terus berikutnya Anda buat dokumen utama dulu. Ini ya, ini namanya dokumen utama, surat utamanya ini. Anda buat dokumen utama dulu. Oke. Setelah dokumen utama selesai, ini ada katanya, dengan lanjut. Berikutnya adalah membuat data source atau data penerima. Caranya adalah klik mailing, lalu klik type new list. Ini type new list atau data penerima yang baru. Loh Pak, kok katanya di data source ada di Excel, ada di Access dan Outlook, kok ini buatnya di Microsoft Word. Nah, jawabannya adalah dari mailing ini Anda bisa membuat nanti filenya disimpan berupa akses nanti hasilnya. Hasil dari
tab new ini menggunakan mailing ini akan berupa database akses yang digunakan sebagai penerima surat. Oke, selanjutkan tab new list, use exciting list, dan select from Outlook itu adalah pilihan-pilihan. Kalau yang pertama membuat yang baru, Anda klik type new list. Paham? Kalau yang sudah pernah buat datanya, di use exciting list. Kalau dari Outlook berarti select from Outlook contact. Oke ya, kalau buat yang baru berarti type new list. Kalau yang sudah pernah buat use exciting list. Kalau yang dari Outlook berarti select from Outlook contact. Ya, itu ada 3 pilihan. Oke, ini namanya new address list. Ini new address list. Isinya apa? Nanti keterangan dari orang-orang atau daftar yang akan kita undang. Ya, data seperti ini: title, first name, last name, company, address, dan sebagainya. Itu kita bisa rubah dengan cara klik customize column yang rada merah itu. Customize column. Ya, ini berarti kita bisa merubah kolomnya, datanya. Nah, di mana Anda bisa merubahnya dengan klik new entry berarti membuat data yang baru, delete menghapus, find menemukan, customize adalah untuk menentukan nama filenya. Tadi ya, yang di sini new entry berarti membuat yang baru, delete menghapus, gitu ya. Find menemukan, customize merubah. Pilih yang mana Pak? Baiknya pilih yang merubah saja, biar nantinya jenengan juga lebih mudah. Di situ ada title di sini nggak pas ya. Title, first name, terus sampai dengan email address. Cara merubahnya seperti apa? Oke. Add berarti untuk menambahkan, delete untuk menghapus, rename untuk mengganti namanya, move up untuk mengganti di atasnya, move down mengganti di bawahnya. Kalau hapus mafil berarti hapus semua. Gitu. Nah, contohnya gini, pilihan yang tadi ini title akan kita ganti dengan nama orang tua. Itu bisa dengan memilih rename. Ya, memilih apa? Rename. Gitu. Lalu dengan bisa merubah menggunakan alamat, kota, nama siswa, dan sebagainya tadi. Oke. Selanjutnya, Anda bisa mengisikan daftar penerimanya. Ya, daftar penerimanya Anda bisa ketik. Contohnya ya, ada nama orang tua Rifan Feriawan, Jalan Dieng, Wonosobo. Nama siswanya Randy Pangarep. Ini. Terus berikutnya kelasnya 10 TO1. Bawahnya ada Hernowo Indra, Jalan Ahmad Yani, Temanggung. Nama anaknya Mahfiroh sampai dengan Bapak Hayan Azi dengan kelasnya 10 TO4. Anaknya namanya Almer. Oke, Anda bisa mengisikan setelah itu. Oke, tadi kita sudah membuat dokumen utama. Ya, dokumen utama. Oke, adik-adik sekalian, pertemuan satu ini kita hanya akan membuat dokumen utama dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu menghubungkan dokumen utama dengan dokumen dataset. Lalu mencetak dokumen juga yang dokumen berikutnya. Nah, hari ini berarti kita cukup sampai membuat dokumen utama. Paham ya? Oke adik-adik, sekarang buka LMS lagi. Nah, buka LMS lagi. Informatika. Di situ adik-adik ada pembelajaran. Ya, jangan diklik Mbak, disorot aja ya. Belum, jangan diklik dulu, jangan diklik. Ada modul ajar dan LKPD. Adik-adik silakan download keduanya. Ya. Sudah ya, silakan dibuka modul ajar. Kalau sudah di-download, Mbak. Modul ajar. Nah. Oke. Ini, Pak. Pakainya ini. Nah, ini. Oke. Adik-adik, tadi kamu kan udah pretest. Akan saya bagikan kelompoknya berdasarkan hasil pretest. Ya, akan saya bagi kelompoknya berdasarkan hasil pretest.
Oke, Mbak Indri sama Mbak Amna nggak apa-apa ya. Mbak Clara sama Mbak Mutiara boleh. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi dulu tentang tugas Anda hari ini. Paham ya? Saya sampaikan tadi hanya membuat dokumen utama. Silakan dilihat di situ di modul ajar yang sudah saya buat. Klik di bahan ajar, dilihat. Ya, silakan. Mbak bisa maju Mas, maju. Bahan ajar, ayo dilihat. Terus. Nah, ini langkahnya. Ya, silakan dipelajari dulu, dibaca bersama-sama. Ayo silakan dimusyawarahkan. Anan dan Novelin, setelah Anda berdiskusi dengan Mbak Alisa, berdiri boleh nggak apa-apa, berdiri. Oke. Apa yang Anda bisa sampaikan ke kita? Pembuatan MyMath ada tiga langkah, yaitu membuat dokumen utama, data penerima dokumen. Yang ketiga adalah menggabungkan dari dokumen utama dengan data penerima. Oke, berarti terima kasih Mbak Novelin, boleh duduk. Kelompoknya Mbak Amna, sudah dibagi belum tugas per kelompoknya? Sudah, apa tugasnya coba? Tugasnya apa Mbak Amna? Membuat dokumen pertama. Terus Mbak Indri membuat sumber data. Oke, terima kasih Mbak Indri dan Mbak Amna. Terima kasih. Oke, setelah ini adik-adik silakan bisa langsung membuat produknya. Silakan, ayo membuat dokumen utama dulu. Silakan buka program Microsoft Word. Oke, silakan dibuka program Microsoft Word-nya. File dokumen utama di sini bisa dilihat ya. Oh, oke ya. Mbak Alisa dan Mbak Novelin sudah jadi ya. Oke, anak-anak, karena sesuai yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan selesai pada pembuatan dokumen utama ya. Minggu depan akan kita lanjutkan pembuatan mail manager kita. Terima kasih semua atas perhatiannya, atas semangatnya. Setelah ini ada yang nanyakan nggak? Ada yang nanyakan? Belum? Kalau belum ada yang nanyakan, coba rapikan kembali meja kursi kalian. Rapikan kembali meja kursi kalian. Oke. Lalu simpan semua pekerjaan kalian. Terus kalau ada sampah silakan diambil di saku. Terus Mbak Yunda silakan bisa memimpin doa. Silakan duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan kita mau melanjutkan membuat data penerima dan menghubungkan antara dokumen utama dengan data penerima. Siap nggih? Semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua di mata pelajaran informatika, masih dengan proyek yang sama, membuat mail merger. Oke, sebelum kita melanjutkan pertemuan pada hari ini, salah satu memimpin doa dulu, silahkan. Ya, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Biasa ya, kita absennya menggunakan e-raport. Mbak Ayu hadir semua ya hari ini ya.
Oke, terima kasih atas kehadirannya. Komputernya dilihat dulu semuanya dalam keadaan siap. Nggak ada hal-hal yang berbahaya di dekat kalian. Nggak ada makanan, minuman. Nggak ada sampah. Nggak ada. Tidak ada. Semuanya sudah siap. Oke, adik-adik. Berarti sekarang Anda boleh memulai membuka kembali file dokumen utama yang sudah selesai kemarin. Silakan, filenya dibuka semua. Saya akan menyampaikan cara menghubungkan dokumen utama dengan dokumen penerima surat. Lihat di presentasi saya. Oke, anak-anak. Kita akan membuat data penerima surat. Oke, perhatikan cara membuatnya. Setelah kita buka filenya, maka klik tab mailing. Setelah itu, klik select recipient, type new list. Ya, setelah type new list, Anda klik customize column. Di situ Anda rubah menjadi title, menjadi nama. Oke ya, sambil saya nilai Anda ya. Sikap. Yuk. Ya, silakan lanjutkan aja, lanjutkan. Namanya Indri ya. Oke, saya centang ya. Sudah sampai tahap mana? Membuat data penerima surat. Sudah berapa yang kamu masukkan? Sudah sekitar 8. Ada kesulitan enggak? Belum ada kesulitan. Oke. Kalau udah berarti klik apa setelah itu coba? Klik oke. Oke, ya. Yo Mbak Alisa dan Mbak Novelin untuk bisa Mbak Alisa dan Mbak Novelin untuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang telah kita pelajari pada sesi membuat surat dengan menggunakan Mailbox. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Perkenalkan, nama saya Novelin. Langsung saja kita langsung ke topik pembahasan kita. Yang pertama kita akan menggabungkan Dokumen utama dengan data penerimaan. Oke. Baik dari nama orang tua, Terus terus alamat dan kota. Kemudian kita akan mengisi nama orang tua, dan nama siswa beserta kelasnya. sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ke sana ada yang nanya dulu, yang lain, peserta yang lain. Oke. Sebentar. Bagaimana cara melihat penerima suratnya? Bagaimana cara melihat daftar penerima suratnya? Oke, Nah. kita bisa lihat dari edit recipient list. Oke. Oke, silakan boleh kembali tempat. Indri, saya. Oke, berikutnya adalah presentasi dari Indri dan Amna. Indri dan Mbak Amna silahkan untuk bisa presentasi. Apa hasil dari proyek kalian? Yang lain, terima kasih. Mbak Indri dan Mbak Amna boleh kembali ke tempat. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Indri dan Mbak Amna. Oke. Oke, dari sekalian, kamu sudah menyelesaikan semua tahapan pembelajaran di integrasi aplikasi perkantoran. Oke, silakan Anda upload hasil kerja Anda ke LMS sekolah dan nanti juga LKPD-nya. Saya beri waktu Anda 5 menit untuk bisa menguploadnya. Silahkan dikumpulkan tugasnya ya Mbak Alisa dan Mbak Novelin di LMS masing-masing. Oke, sudah selesai semuanya yang lainnya?
Sudah? Berarti setelah ini Anda boleh mengerjakan post test. Ayo semuanya. Setelah mengirimkan tugasnya, Anda boleh mengerjakan post test. Silakan semuanya untuk mengerjakan post test di komputer masing-masing. Ayo berarti sudah nggak berkelompok lagi. Silakan untuk bisa di komputer masing-masing mengerjakan post test. Waktunya mengerjakan post test adalah 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Ada yang belum ya? Berarti waktunya mengikuti waktu post test ya. Nah, kalau sudah selesai boleh diklik. Ada yang dapat 90. Oke, silakan kalau sudah dirisam seperti biasanya ya. Selesai semua ya, semuanya ya. Oke, dari semuanya bisa keluar dari LMS ya. Oke, keluar semua nggak apa-apa, keluar. Nah. Ya. Oke, adik-adik semuanya pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Adik-adik semuanya sudah mendapatkan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Tadi semuanya sudah saya rekap, termasuk tadi juga nilai post testnya sudah saya rekam. Adik-adik yang mendapatkan nilai lulus, maka boleh mengikuti pengayaan nantinya. Tapi yang belum lulus, yang mendapatkan nilai di bawah 70, nanti berarti boleh mengikuti program remedi. Paham ya? Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke. Tahap berikutnya, adik-adik boleh, nantinya akan saya berikan angket refleksi pembelajaran. Nanti diisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan di pembelajaran Merger ini. Nah, nanti diisi ya, nanti dikumpulkan ke tempat saya. Pengisiannya adalah menggunakan LMS juga. Nanti diisi ya, lembar namanya lembar refleksi pembelajaran. Oke, diisi nanti biar saya baca untuk refleksi buat saya dalam proses pembelajaran. Saya ingatkan lagi bahwa yang remedi nantinya berarti boleh mengikuti remedi dengan apa kekurangan yang belum Anda pahami. Kalau yang sudah lulus berarti jenengan semuanya boleh mengikuti pengayaan agar nilainya lebih baik lagi. Paham semuanya? Oke, sebelum nanti kita selesai saya tutup dan berdoa, silakan ruang labnya, ruang praktikum Anda dirapikan, dibersihkan dari hal-hal kotoran atau mungkin sampah yang membahayakan. Tidak bersih, terus komputernya tolong dimatikan. Komputernya tolong dimatikan. Terus seperti biasa, salah satu memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi masih di Merger juga, tapi nantinya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Merger. Kita akan membuat amplop, amplop, ya, mau amplop, dan akan nanti kita juga bisa membuat label, di mana nanti satu halaman itu bisa terdiri dari beberapa fil-fil ataupun alamat-alamat yang berbeda dan lebih banyak. Siap dengan tantangan itu ya? Siap? Siap. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa ketemu di minggu depan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruang laboratorium.